Oke, ya, jadi malam ini kita akan mempelajari mengenai phrasal verb ya. Jadi kan sering ya dengar istilah phrasal verb ya dalam percakapan bahasa Inggris, daily conversation. Lalu sebenarnya apa sih yang perlu kamu ketahui ya tentang phrasal verb ini? Jadi ini sebentar, loading. Jadi phrasal verb ini ya merupakan sebuah frase yang isinya penggabungan antara kata kerja dengan preposisi atau adverb ya, kata keterangan. Nah, biasanya frase dari hasil penggabungan tersebut ya membuat sebuah makna baru yang kita sering akan temui ya dalam daily conversation. Nah, menguasai phrasal verb ini ya sebenarnya bisa dikatakan mudah dan tricky ya. Kenapa? Mudah karena kita bisa mengetahui artinya secara keseluruhan. Jadi cukup dengan mengartikan satu kata saja dan mengabaikan kata lainnya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya cukup dengan mengetahui kata kerjanya saja. Nah, kenapa nih dikatakan tricky? Ya, karena gabungan kata tersebut tidak bisa atau tidak dapat diartikan satu-satu ya karena akan mengubah keseluruhan artinya. Nah, hal ini tuh biasanya juga kamu kenal ya dengan sebutan istilahnya adalah idiom. Ya, jalan satu-satunya hanya dengan menghafalkan phrasal verb ini berserta arti dan penggunaannya. Ya, jadi secara garis besar ya phrasal verb ini yang sering digunakan itu terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah transitive phrasal verb ya. Transitive phrasal verb ini ya memiliki yang adalah ya phrasal verb yang memiliki direct object, objek langsung ya, yaitu kata benda atau noun dan atau kata ganti atau pronoun. Nah, transitive phrasal verb ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah phrasal verb that can be separated atau yang bisa dipisahkan, yang disebutnya adalah separable, dan yang tidak bisa dipisahkan atau istilahnya adalah inseparable. Dipisahkan oleh siapa? Oleh objek langsung ya. Inseparable phrasal verb artinya ya. Jadi kata ini adalah ya frasa tidak dapat dipisahkan dengan menempatkan direct object di antara phrasal verb. Sementara separable phrasal verb adalah sebaliknya. Ini adalah contoh ya, transitive phrasal verb. Contohnya adalah calm down. Jadi phrasal verbnya adalah calm down. You should calm her down. Ya, ini jadi bisa disisipkan di antara calm down, itu bisa disisipkan kata benda lainnya yaitu her atau kata ganti ini ya. Her, kata ganti. You should calm her down before everyone comes in. Yang kamu harus ya menenangkannya sebelum semua orang masuk. Kemudian contoh penggunaan phrasal verb yang tidak dapat dipisahkan, yaitu get in. He asked me to get in the car. Dia menyuruhku masuk ke dalam mobil. Kemudian ya selanjutnya jenis phrasal verb selanjutnya adalah intransitif. Ya, jadi intransitive phrasal verb ini phrasal verb yang tidak memiliki objek. Ya, sama halnya dengan transitive phrasal verb ya yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi intransitive phrasal verb ini juga tidak dapat dipisahkan dengan direct object apapun ya karena dampak pada perubahan arti dari phrasal verb-nya itu tersebut ya. Selanjutnya ya, kita ada rules ya for writing separable phrasal verb ya. Di sini mungkin kamu ada sedikit bingung ya.
Kalau merasa kesulitan gimana nih menempatkan direct object dengan tepat ya pada separable phrasal verb. Ya, coba kita perhatikan ya untuk penjelasan berikut ini. Yang pertama, place the direct object in the middle or after the phrasal verb. Ya, tempatkan direct object di tengah atau setelah phrasal verb. Nah, jadi direct object yang berupa nama benda ya atau objek tertentu gitu ya, objek orang yang spesifik itu kita bisa letakkan ya pada bagian tengah dari phrasal verb atau setelah phrasal verb. Jadi bisa disisipkan kata benda. Contohnya adalah I threw my old shoes away. Nah, phrasal verbnya kan adalah threw away sebenarnya. Tapi di sini bisa disisipkan ya kata benda yaitu my old shoes. Jadi aku membuang sepatu yang rusak. Selanjutnya, ya, yang kedua adalah tempatkan direct object di tengah phrasal verb. Jadi di sini direct object yang berbentuk pronoun atau kata ganti berupa me, you, him, her, us, them, it, ya, ini harus ditempatkan di bagian tengah phrasal verb. Contohnya adalah he will pick her up from the school. Dia akan menjemputnya dari sekolah. Selanjutnya ini adalah ya phrasal verb yang sering digunakan. Yang pertama adalah blow up, artinya meledak ya. It surprised everyone when the gas pipe blew up in the neighborhood. Meledaknya pipa gas mengejutkan semua orang di wilayah tersebut. Ya, yang kedua adalah bring up, bring up ya. He didn't want to bring up the issue as he thought it didn't matter anymore. Ya, dia tidak ingin mengemukakan isu masalah itu lagi karena dia pikir hal tersebut sudah tidak lagi penting. Jadi bring up ini adalah menyampaikan, mengemukakan, mengasuh dan lain-lain ya, bring up. Selanjutnya carry. Carry on itu artinya melaksanakan atau melakukan. Jadi contoh kalimatnya adalah it's impossible to carry out the research. Ya, artinya dalam bahasa Indonesia adalah tidak mungkin untuk melakukan penelitian itu. Yang keempat, count on. He's my best friend. I can trust and count on him. Count on di sini artinya adalah mengandalkan. Dia adalah sahabatku. Saya dapat mempercayai dan mengandalkannya. Selanjutnya ada come up with ya. Artinya adalah berkontribusi atau memberikan. Jadi contoh kalimatnya she's so creative. She always comes up with hundreds of unique ideas. Ya, lanjut dress up. Ya, he doesn't want to attend a party which requires him to dress up. Dia tidak mau datang ke sebuah pesta yang mengharuskan dia untuk berdandan. Jadi dress up di sini artinya berdandan. Kemudian ada drop out. He dropped out of school and decided to look for a job. Dia keluar dari sekolah, dari sekolah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan. Jadi drop out di sini artinya keluar. Fill out. She forgot to fill out the form to open a bank account. Ya, dia lupa untuk mengisi form untuk membuat sebuah rekening bank. Fill out. Ya, mengisi. Ya, kemudian give away. The owner of the store decided to give away more gifts to celebrate the store's anniversary. Jadi pemilik atau apa ya? Pemilik toko tersebut yang memutuskan untuk memberikan lebih banyak kado ya, lebih banyak hadiah ya untuk merayakan ulang tahun atau hari jadi tokonya. Jadi giveaway ini artinya mengembalikan, membalas dan lain-lain. Ya, kemudian give back.
He asked to his cousin to give his book back immediately. Artinya, dia meminta sepupunya untuk mengembalikan bukunya segera mungkin. Jadi give back itu mengembalikan ya. Selanjutnya get over. She hasn't get over the trauma. Ya. Dia belum sembuh dari trauma. Jadi get over adalah sembuh atau pulih. Get along with. I don't get along with hypocrites. Ya. Jadi get over with ini artinya sembuh. Get along with. Sorry. Get over. Dia aku sampai mana ya? Get along with ya. Get along with artinya berhubungan dengan atau berhubungan baik dengan ya. I don't get along with hypocrites ya. Aku tidak cocok berhubungan dengan orang-orang munafik. Jadi itu ya get along with. Get rid of. He tried to get rid of the stain from her clothes. Get rid of ini menyingkirkan, membuang, menghilangkan, dan lain-lain. Contohnya adalah, he tried to get rid of the stain from his clothes. Ya, dia berusaha menghilangkan noda dari pakaiannya. Hang up, don't hang up the phone, I'm still talking. Ya. Jangan putus teleponnya, jangan tutup teleponnya, aku masih bicara. Jadi di sini artinya hang up itu adalah tutup ya atau meletakkan, menggantungkan ya. Selanjutnya keep on. Nah, keep on. Keep on. She keeps on talking for 30 minutes. Ya, artinya adalah ya dia tetap berbicara atau dia terus ya berbicara saja selama 30 menit. We look forward to hearing good news from them about the agreement. Ya, kami mengharapkan ya menantikan kabar baik dari mereka mengenai kesepakatan tersebut. Jadi look forward to di sini adalah mengharapkan ya atau menantikan. Selanjutnya put on. Put on adalah he is forced to put on a tie by his mom. Jadi di sini ya dia dipaksa untuk memakai dasi oleh ibunya. Ya put on itu memakai. Stand up for. My mom always stands up for me, no matter what. Ya, ibuku selalu selalu mendukungku ya, selalu mendukungku tidak peduli apa yang terjadi. Jadi ini selalu mendukung. Try on. He lets his brother try on his new bicycle. Dia membiarkan saudara laki-lakinya mencoba sepeda barunya. Ya. Try on, mencoba. Turn down. The sound of your TV is so loud. I can't even hear my own voice. You need to turn the volume down. You need to the sound down. Ya, menurunkan suaranya. The suara televisi itu terlalu keras. Ya, aku bahkan tidak bisa mendengar suaraku sendiri. Kamu harus mengecilkan ya volumenya. Turn up, it's breaking news. Turn up the TV please ya. Sekarang breaking news. Tolong nyalakan TV-nya ya. Turn off. My dad always tell me to turn off the TV before going to bed. Ya, ayahku selalu memberitahuku untuk mematikan TV sebelum pergi tidur. Turn into. He turns into a better person after spending his time in his hometown. Ya, dia berubah menjadi orang yang lebih baik setelah menghabiskan waktunya di kampung halaman. Turn on. Mom asked me to turn off the TV since she wanted to watch her favorite soap opera. Ibuku menyuruhku untuk menyalakan TV sejak dia ingin menonton
opera sabun kesayangannya. Yang terakhir adalah wake up. He woke up late and blamed everyone in the house instead. Ya, dia bangun terlambat dan menyalahkan semua orang di rumah seperti itu. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan dari Kak Monika tentang phrasal verb? Belum, Miss. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke ini ya, exercise-nya. Dia sedang mencoba kemeja bergaris ini. Masih di mute, Kak? Oh iya, Miss. Ya. Dia sedang apa tadi, Miss? Mencoba kemeja bergaris ini. Kemeja. Bergaris. Motifnya bergaris. Garis. He's trying on the striped shirt. Is. Trying on Mm-mm. the stripes t-shirt. Ya. Striped t-shirt. He is trying on in this striped t-shirt. Selanjutnya. Apakah menurutmu aku bisa mengenakan baju ini? Mengenakan baju ya, Miss. Mm-mm. Do you think I can put this shirt on? Do you think that I will be able to get into this shirt? Oh, pakai Masuk get. get into juga bisa ya. Jadi kan bisa mengenakan masuk gitu, bajunya bisa masuk nggak? Get into. Selanjutnya, aku dulu cocok dengan gaun ini 2 tahun yang lalu. Cocok apa ya, Miss? Fit into.
I was fit into this dress 2 years ago. Ya, I used to fit into this apa? I used to fit into this dress 2 years ago. Selanjutnya, dia memakai hoodie karena sedikit dingin di luar hari ini. Dia memakai hoodie karena sedikit dingin di luar hari ini. He put on a hoodie because it's a little chilly outside today. Ya, she puts on a hoodie because it's a little bit chilly outside today. Selanjutnya, setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepasnya. Mantel juga, Miss. Coat ya. Mantel itu coat. Tadi apa, Miss? Setelah memakai Setelah memakai mantelnya seharian, setelah memakai mantelnya seharian, dia akhirnya siap melepasnya. melepasnya apa, Miss? Take it off dari phrasal verb take off. After wearing his coat all day, he finally take it off. Ya, he's finally ready to take it off. Ready. Ya. Selanjutnya, Louis menaikkan resleting mantelnya untuk bersiap-siap pergi keluar. Louis menaikkan resleting mantelnya dan bersiap-siap pergi keluar. Kalau menaikkan itu put up, bukan? Menaikkan resleting apa? Resleting bahasa Inggrisnya apa? Zipper. Zipper. Jadi sampai zip aja. Ya. Menaikkan. Naik apa naik? Up. Ya, jadi zip up. Ah,
Louis zip up his coat and getting ready to go outside. Ya, Louis zip up his coat and get ready to go outside. Kamu harus memastikan untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Kamu harus memastikan ya untuk mengancingkan blusmu dengan hati-hati. Kalau memastikan, check up bukan? Check up, Pastikan make sure. check up. Pula sih. You have Make to. Nah, ini mengancingkan apa? Mengancingkan tuh yang ada yang kancing. Wih, Bukan mengancingkan. Yang tadi kan menaikkan, resleting. Kalau mengancingkan blus. Kancing itu apa bahasa Inggrisnya? kancing apa ya? Atau Miss lupa. Button, Oh, ya, button. Menaik, ini kan mengancingkan ya. Jadi button up. Oh gitu. Kalau kalau apa namanya? Kalau bukan. Kalau lawan kata dari mengancingkan apa? Membuka kancing kan? Ya apa? Button. Oh, Tadi kan button up. berarti button out. Ya, button down. Oh, down. Ya, kalau tadi kan menaikkan resleting itu kan zip up. Kalau Ya. menurunkan resleting, Zip down. ya zip down. Hmm. Coba. Kalau blouse itu apa, Miss? Dress bukan? Blouse juga. Atasan itu ya. Atasan. Blouse. You have to make sure to button up your blouse carefully. Ya, you need. Gimana tadi? Diulang. You need. Or you need to make sure To. button up your Ya, blouse dengan hati-hati. carefully. Ya. You need to make sure to button up your blouse ya carefully. Selanjutnya, dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Menyelipkan apa? Menyelipkan. Tahu nggak? Enggak. Ini aku tulis ya. Di Zoom chat. Oh, tak sih. Pernah dengar? Nah. Ya. Tadi apa bahasa Indonesia, Miss? Ya. Dia selalu menyelipkan bajunya sebelum berangkat kerja. Kalau jadi he always tucks his clothes in before going to work. Atau langsung aja tucks in clothes.
He always tucks in his shirt before Yes. going to work. Benar ya. Udah cukup paham kayaknya Kamalika tentang phrasal verb ya. Ya, lumayan. Sebentar ini, aku mau masuk ke speaking ya. Mati. Bentar ya. Ya. Sambil menunggu aku akan share ya. Ini. Rika. Oke. Kok ada share di web? Ya, boleh dilihat dan dijawab ya. Look at the picture and answer right or false. Or you don't know. We don't know. Ya, correct the false statement. Yang salah boleh dicek ya. Dibetulkan kira-kira jawabannya apa. Aku langsung jawab, Miss.